Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo anak-anak, bertemu kembali bersama saya Evita Prilusila di channel saya Bio ya 7. Sudah lama ya kita tidak bersua. Ibu harap kalian bersabar, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar seperti sedia kala. Materi kita di kelas 12 ini adalah yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Check this out ya. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep, ciri, dan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, membedakan faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan melalui pembelajaran problem-based learning untuk membiasakan sikap objektif pada peserta didik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi dasar 3 tentang pengetahuan, yaitu 3.1 menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Adapun kompetensi dasar 4 yaitu keterampilan adalah 4.1 merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Nah, di sini maksudnya adalah pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa tadi bisa diukur dengan satuan misalnya sentimeter, ataupun kilogram gitu. Nah, bersifat irreversibel artinya tidak bisa kembali ke ukurannya semula. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terjadi perubahan pada perkecambahan tanaman. Kalian bisa lihat di sini terjadi apa? Pertumbuhan, penambahan tanaman menjadi semakin tinggi. Selanjutnya di sini, kalau kita lihat apa yang terjadi pada bagian dalam tanah, ini terjadi juga pertumbuhan akar. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari dua gambar ini? Dari gambar ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan tanaman itu tidak hanya terjadi pada bagian batang dan daun saja, tapi juga terjadi pada bagian akar tanaman. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, akan tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan bisa dinyatakan secara kuantitatif dengan sentimeter, sedangkan pada perkembangan tidak. Pada perkembangan, prosesnya dapat dinyatakan secara kualitatif, misalnya pada gambar bunga ini. Tadinya, tanaman ini tidak memiliki bunga. Nah, setelah dia mengalami perkembangan, maka tanaman ini pun berkembang. Tumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan yaitu endosperma. Ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah adanya pembelahan sel,
yaitu pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan baru, adanya pembesaran sel, yaitu pertambahan ukuran sel anak, dan adanya diferensiasi sel, yaitu perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Perhatikan gambar berikut. A merupakan contoh biji kacang, yaitu tumbuhan golongan dikotil, sedangkan B itu contoh struktur biji jagung. Jagung merupakan contoh tumbuhan monokotil. Dari kedua gambar struktur biji tersebut, kalian bisa amati masing-masing biji mempunyai plumula dan radikula. Apa itu plumula? Plumula merupakan pucuk dengan sepasang calon daun, sedangkan radikula adalah calon akar. Lalu masing-masing memiliki epikotil dan hipokotil. Epikotil adalah ruas batang di bagian bawah calon daun atau di atas kotiledon. Sedangkan hipokotil adalah ruas batang di bawah epikotil atau melekat pada kotiledon. Kotiledon itu sendiri merupakan keping biji yang berisikan cadangan makanan bagi embrio pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah perkecambahan. Perkecambahan adalah proses berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, yang ditandai dengan peristiwa imbibisi, yaitu proses terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Tipe perkecambahan ada dua, yaitu tipe perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal itu kalian bisa melihat bahwa kotiledonnya tidak terangkat ke atas permukaan tanah. Ya. Sedangkan pada perkecambahan epigeal, kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Seperti ini. Oke. Kedua, pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu proses pertumbuhan primer, yang mana terjadi pertumbuhan memanjang pada ujung akar atau ujung batang. Ada dua titik tumbuh pada pertumbuhan primer pada tumbuhan. Kalian bisa lihat di situ ada titik tumbuh pada akar dan ada titik tumbuh pada batang. Nah, titik tumbuh ini kita mengenalnya sebagai jaringan meristem. Meristem apikal pada ujung akar dan meristem apikal pada ujung batang. Tahapan yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang yang menjadi semakin besar akibat aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Contohnya lingkaran tahun yang kalian bisa amati pada batang tanaman dikotil. Seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah yang pertama faktor internal, yaitu gen. Gen berfungsi mengatur reaksi kimia di dalam sel, terutama reaksi sintesis protein dan enzim sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Faktor yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Hormon berfungsi dalam memacu pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel, tetapi ada juga hormon yang bekerja menghambat dari pertumbuhan pada tumbuhan. Macam-macam hormon di sini antara lain adalah auksin, gas etilen, asam absisat, asam tromalin, giberelin, sitokinin, dan kalin. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu nutrisi, air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, dan sentuhan. Oke, faktor-faktor internal dan eksternal ini akan kita pelajari pada pertemuan kita minggu depan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanya ke saya di link berikut. Oke, saya harapkan tugas yang saya berikan kalian kerjakan baik-baik dan jangan telat ya.
saya akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.